Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Hari Gunawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan juga kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Manajemen Perpustakaan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang berakotakan saya Saskia Oktavina dengan NIM 230511080 selaku moderator yang akan memandu presentasi pada video kali ini. Lanjut, ada Samsul Gunawan dengan NIM 230511102 dan juga ada Abid Fahrizal dengan NIM 230511085. Lalu ada Zati Baizah dengan NIM 230511105. Lalu ada Zaki Al-Fatah dengan NIM 230511103. Pada video kali ini, kami akan bergantian dalam menjelaskan isi presentasi pada materi ini. Semoga materi yang akan kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Latar belakang pada materi kali ini yaitu perpustakaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kebutuhan informasi pada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan diri. Namun, masih banyak perpustakaan yang dikelolanya itu secara manual. Hal kayak gini nih menimbulkan beberapa masalah. Seperti contohnya lambatnya proses pencatatan, terus pencarian buku, lalu serta minimnya transparansi dalam pengelolaan data. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam materi ini adalah: yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan menggunakan sistem terkomputerasi. Terus yang kedua, apa saja fitur utama yang dibutuhkan dalam sistem manajemen perpustakaan. Yang ketiga, bagaimana desain sistem yang dapat mendukung kinerja perpustakaan secara optimal. Lalu ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, mempelajari teknik perancangan arsitektur sistem. Yang ketiga, menerapkan diagram UML atau Unified Modeling Language untuk mendokumentasikan sistem. Kemudian ada definisi sistem manajemen perpustakaan. Sistem manajemen perpustakaan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola operasional perpustakaan secara otomatis, termasuk pencatatan buku, manajemen anggota, peminjaman dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan. Unified Modeling Language, yaitu bahasa pemodelan visual standar dalam rekayasa perangkat lunak yang memudahkan komunikasi antar tim dan stakeholder. Diagram yang digunakan ada use case diagram, interaksi antara aktor, user, dan sistem. Kemudian ada class diagram, struktur data dan relasi antar entitas. Yang terakhir ada sequence diagram, alur proses secara berurutan antar objek. Baik, yaitu selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan, yaitu autentikasi dan otorisasi pengguna. Terus yang kedua, kecepatan, yaitu responsif terhadap transaksi. Terus yang ketiga, kemudahan penggunaan, yaitu antarmuka ramah pengguna. Terus yang keempat adalah ketersediaan, yaitu sistem siap digunakan setiap saat. Terus yang kelima adalah skalabilitas, yaitu dapat menangani pertumbuhan data. Terus yang keenam yaitu adalah integrasi, bisa bekerja dengan berkode scanner atau RFID. Baik, selanjutnya yaitu adalah kebutuhan fungsional. Yang pertama, pencatatan dan penyimpanan data buku. Yang kedua, pencarian buku berdasarkan kategori. Yang ketiga,
pendaftaran dan manajemen anggota. Yang keempat, pencatatan peminjaman dan pengembalian buku. Terus yang kelima, notifikasi batas waktu pinjaman. Terus yang keenam, pencatatan denda keterlambatan. Terus yang ketujuh, pembuatan laporan aktivitas perpustakaan. Lalu, pada desain sistem, kami menggunakan use case diagram yang menampilkan interaksi antara admin, petugas, dan juga anggota perpustakaan. Kayak contohnya itu buat pencarian buku, peminjaman buku, dan juga pengembalian buku. Kemudian ada kelas diagram yang digunakan untuk menggambarkan entitas utama dan relasinya, seperti buku, anggota, dan transaksi. Lalu ada sequence diagram untuk menjelaskan proses secara lebih detail. Misalnya tuh kayak bagaimana proses peminjaman dimulai dari pencarian buku, input data oleh petugas, hingga tersimpannya data dalam sistem. Implementasi sistem. Untuk mendukung implementasi sistem ini, diperlukan teknologi berikut. Yang pertama ada backend. Backend menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau Java dengan database MySQL atau PostgreSQL. Kemudian ada frontend. Frontend menggunakan framework seperti React atau Vue.js untuk tampilan pengguna. Kemudian yang terakhir ada keamanan data. Keamanan data menggunakan enkripsi atau autentikasi berbasis token untuk perlindungan data pengguna. Kesimpulannya adalah sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan proses pencatatan, peminjaman, dan pembelian buku. Dengan desain yang baik dan analisis kebutuhan yang tepat, sistem ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengelolaan perpustakaan. Demikian presentasi dari kami mengenai sistem manajemen perpustakaan. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya sistem manajemen dalam pengelolaan perpustakaan secara efektif dan efisien. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.